Oke ya, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bareng lagi kita berdua dan ada saya Pau Ada saya Ngaten. Haji Jemat. Haji Jemat tidak dong, Rega Dinata. Kita kembali menyapa semua yang sudah menunggu kita dari lama ya. Betul. Ini di episode keberapa? Kedua. Nilai sendiri saja ya. Betul. Jadi ini episode kedua karena di pertemuan yang pertama ya kita sudah bahas banyak hal. Betul. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya kita lagi ada di Matters Talk. Betul. Dan kita bakal banyak ngebahas hal-hal yang ibaratnya sekitaran kita, Rega. Betul. Jadi ya mungkin di sekitar kita aja, kita nggak mau jauh-jauh bahasnya ya. Ini di sini saja, mungkin di yang sangat lekat dengan orang-orang sekitar kita, bahkan dari diri kamu sendiri juga mungkin bisa ya. Bisa. Iya. Kita mulai dari Rega kali ya. Kita bahasnya. Oke. Tapi kalau ngomongin kehidupan sehari-hari gak ya? Kalau di seputaran kita, biasanya kan namanya kebutuhan segala macam, pasti ada aja yang namanya kekurangan. Terutama untuk yang berumah tangga ya. Aku tuh kira-kira sering denger yang namanya DAPIN. Dana pinjaman. Oh, dana pinjaman. Jadi ada DAPIN, dana pinjaman. Nah itu tuh ternyata terafiliasi sama yang namanya pinjol biasanya. Ya, ada yang orang biasa bikin pantun tuh agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Betul. Dari candaan-candaan ternyata serius ya. Kalau ada tolong dibantu, kalau nggak ada tolonglah. Iya, ada kesedekahnya kayak gitu-gitu tuh biasanya. Sedekah tapi buat pinjol ya. Buat pinjol. Sedekah buat untuk main judi. Iya, tapi biasanya sih gitu sih. Biasanya kalau misalnya ada kesedekahnya, itu biasanya nanti dia top up biasanya. Top up buat main judi online. Betul. Aku jujur aja ya, kalau judi online tuh aku nggak tahu, tapi sekitarku tuh banyak. Karena biasanya itu kalau orang bilang setali 3 uang. Apa itu? Judol sama pinjol. Biasanya tapi kan baru 2 tuh. Biasa dia pinjol buat judol. Nah, biasa pinjol buat judol, buat beli odol biasa. Oh enggak dong. Biasanya dia pinjol terus judol. Iya. Terus jebol ya. Jadi itu memang biasanya ya kalau di dalam lingkupku yang aku tahu itu tuh ada yang ibaratnya pinjol iya, judol iya, narkoba juga iya biasanya. Kayak gitu. Ya biasanya sih emang jadi satu ya, karena kayak pinjol buat biasa main judi online atau nggak biasa kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga. Kalau saya bilang sih itu skupnya kecil. Lebih banyak ke kebutuhan pribadi kayak biasa yang kamu bilang tadi buat narkoba mungkin biasa. Ada tapi nggak semua. Ya temanku tuh ada temannya Bandrio tuh begitu dia. Kan nggak semua orang juga tahu Bandrio itu siapa. Iya. Sudah kita bahas kan kemarin. Oh iya betul. Tapi ya betul sih biasanya. Kalau dulu awalnya Pak, dulu kan belum ada yang kayak sekarang ya, yang ibaratnya kita ini di dunia digital, iya kan? Maksudnya online. Kalau dulu itu pinjaman itu ya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, terus atau enggak dari warung ke warung. Karena dulu aku pernah lihat sendiri tuh orang gorengan, jualan gorengan itu dikasih dana pinjaman gitu. Oh, yang ini namanya naik motor. Naik motor, benar, pakai tas lempangan. Oke. Jadi pakai tas lempangan, itu biasanya dia bayarnya 10.000 per hari. Sling bag. Sepatunya lancip tuh dia. Kalau nggak pakai sling bag, biasa pakai dompet yang gede. Iya. Yang ngelewatin, yang gitu. offset di kantong belakang. Iya betul. Biasanya pakai kemeja. Isinya bukan duit tapi kertas-kertas. Iya, ya kan biasa dikaretin. Betul. Aku pernah lihat kayak ini ngapain sih pakai dompet dikaretin? Ternyata apa itu? Mas, kalau bikin ribet jangan di situ Mas, di luar sana, jangan di situ ya. Iya. Jadi itu ternyata kalau yang dana pinjaman tuh atau pinjaman orang lagi podcastan ciuman di situ. Kalau ada kan pinjol ya, pinjaman online. Ya. Kalau dulu tuh pinjaman offline sebenarnya itu. Sebenarnya kalau bicara pinjaman nih Wong, dari zaman dulu sudah ada. Orang-orang berkeliling menawarkan pinjaman dengan bunga yang dari ringan sampai bunga yang berat. Betul. Dia memanfaatkan keterpurukan orang. Sepakat aku. Karena kalau kita bicara pinjaman online kan semua jatuh ke rentenir. Ya, itu kalau yang bunganya biasanya tinggi. Pinjol kan gitu juga, kadang-kadang kita nggak paham karena kita butuh cepat, akhirnya kita nggak peduli dengan iming-imingan yang katanya bayarnya lebih mudah, lebih murah, lebih gampang. Maka kalau kita kalkulasikan
Itu lebih parah daripada lebih parah, rentenir, betul. Iya. Karena kan biasanya Pak, yang cepat terus juga mudah, tanpa syarat apapun, tanpa apa istilahnya agunan segala macam. Nah kayak gitu loh biasanya. Yang akhirnya orang itu banyak kejebaknya di situ Pak. Sebenarnya itu simple, kita dari SD itu sudah diajarin sebenarnya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Kayak gitu. Tapi pada kenyataannya setelah kita ngalamin di dewasa ini tuh apa ya, ibaratnya ternyata itu godaan yang sangat berat Pak. Sebenarnya kalau kita bilang dia nggak pakai agunan, pakai. Oh ada yang pakai. Agunan itu adalah kontak di handphone kamu. Oh iya betul. Iya. Karena pada akhirnya kita ada pernah dihubungin kan, ini tolong ingatkan saudara ini. Padahal ini aja nggak kenal loh, ini istilahnya tegur jarang segala macam. Tiba-tiba ditelepon diminta tolong bilangin sama si A, ngasih hutangnya ini udah 13 tahun udah dibayar-bayar. Ini yang paling baru-baru yang terjadi nih Pak, ini dia nelpon damkar Pak. Yang penyedia layanan utang. Pinjol ini ya. Iya, dia itu menelpon damkar buat menagih ke orang atau kliennya. Kenapa dia nelpon damkar? Karena dia tidak berusaha lagi dengan polisi. Nah gitu, jadi dia nelpon damkar, terus akhirnya disuruh tagih, nih ya, akhirnya viral karena direkam kan, dan akhirnya itu sudah ketangkap orangnya yang nelpon itu. Ya sebenarnya sih intinya kalau kita bicara soal pinjol-pinjolan ini Wung, orang-orang ini kan sebenarnya udah tahu akibatnya. Udah. Kita udah tahu dengan biasa iming-iming ada OJK segala macam, kita nggak usah khawatir pinjol karena pinjol ini sudah ada diawasi dengan OJK. Tapi kadang-kadang lepas juga. Dan kita tahu kita pinjam berapa, kembaliinnya berapa. Iya, dan itu bulanan sebenarnya udah terukur. Cuma yang jadinya tidak terukur itu adalah nafsu sebenarnya, nafsu. Iya. Nafsu kita Pak, nafsu yang besar, ekonomi lemah. Nah itu namanya, kan? Atau enggak BPJS ya. Apa BPJS itu ya? Budget pas-pasan. Iya, jiwa sosialita gitu. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Tapi memang benar sih, maksudnya pengen beli ini, bisa nyicil. Pengen beli ini bisa nyicil. Tahu ternyata banyak cicilannya. Ada 3.200 item ya yang dicicil. Yang dicicil. Ditembak aku enggak paham lagi. Karena kan udah pernah pinjol ya? Dulu sempat ada kepengen cuman nggak jadi karena takut kejadian bakal jadi diresein sama yang pinjemin. Betul, aku juga nggak pernah sih. Ya sebenarnya kembali ke orangnya lagi, Wung, kita harus lebih bijak dalam mengambil sebuah tindakan keputusan. Tapi sebenarnya pinjol ini hadir kalau saya bilang sih ada benernya ada salahnya. Apa itu? Kalau saya bilang benarnya dia memudahkan yang lagi terpuruk butuh duit. Betul. Karena kadang kita punya teman banyak, tidak semua teman kita bisa pinjamin duit. Iya, terus juga kondisi juga kan. Biasanya memang benar teman baik, cuma namanya orang enggak punya uang mau gimana. Kadang-kadang kalau untuk orang kita teman kayak kalau kamu pinjam duit nggak ada, kalau mau makan silakan makan apa aja. Tapi kalau untuk pinjam duit jangan deh, karena aku nggak punya duit juga. Iya betul, pas-pasan lah ibaratnya. Ditambah lagi kadang teman-teman ini merasa mau minjemin, kadang nggak enak nagihnya. Iya. Mending bilang aja nggak ada. Betul. Karena kan teman kan, daripada putus silaturahmi biasanya. Dan akhirnya kadang-kadang berlarinya ke pinjol. Nah sebenarnya ini terjadi karena juga satu lagi kalau aku bilang mungkin dari pemerintah ini kurang memahami bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Aku sepakat, harusnya itu masyarakat itu diberi uang langsung ya. Oh langsung diberikan uang 600 juta per bulan ya. Dan mereka itu insya Allah nggak ada lagi yang nggak ada lagi pinjol itu Pak, insya Allah. Kalau 600 juta per bulan tuh insya Allah nggak ada pinjol. Iya, masyarakat nggak pinjol, pemerintah yang pinjol ya. Ya sebenarnya kan begitu ya kalau kita lihat ya. Sebenarnya pemerintah pun kalau dibilang menyediakan berbagai macam platform, pilihan kemudian cuman kadang-kadang pilihan ini kadang-kadang mempersulit masyarakat juga untuk bisa mengakses pilihan tersebut. Tapi sebenarnya itu ya kalau menurutku ya, itu bukan berarti pemerintah itu platformnya itu yang bikin sulit, bukan. Sebenarnya masyarakatnya sendiri Pak. Kayak misalnya contohnya BI checkingnya. BI checking tuh banyak yang bermasalah ternyata Pak. Kayak misalnya kita mau beli rumah nih segala macam, itu BI checking dicek. Itu ternyata bermasalah BI checking. Kayak misalnya ada ini dana yang tertunda, ya pembayaran yang macet kayak gitu-gitu.
Makanya pada akhirnya untuk platform-platform yang disediakan pemerintah atau yang sudah diawasi OJK biasanya nggak lolos. Nah akhirnya mereka yang ilegal itu yang banyak muncul di situs-situs iklan. Kayak misalnya kita lagi nonton Lok-Lok nih. Nonton Lok-Lok TV aplikasi. Itu nanti itu ada itu iklan-iklan yang kayak pinjol-pinjol gitu. Terus judul-judul kayak gitu banyak. Ya karena kan sebenarnya satu lagi pemerintah kalau aku bilang gagal menyediakan mensejahterakan rakyatnya. Ya kalau itu betul. Kalau rakyat ini kan kita kembalikan lagi bagaimana cara pemimpin ini memimpin dan juga memberikan kemudahan, kewarasan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Begitu sebenarnya. Betul sih, tapi memang kita hidup di dunia yang tidak waras sih Pak sekarang ini Pak. Ya. Makanya kita harus bijak, Bung. Betul. Ada orang tua yang ada orang yang bilang sama aku, kalau mau bijak Mas, minta nasihat sama orang tua. Contohnya. Karena biasa orang tua itu kan bijak-bijak. Tapi menurutku bukan begitu juga. Orang bijak nggak mesti tua. Ada juga yang muda. Karena orang bego tua juga tetap pasti. Iya kan? Iya betul. Iya, karena orang bego tuh ada juga yang tua, orang tua ada juga yang bego. Betul. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa orang tua pasti bijak. Tapi kalau saranmu buat orang yang ibaratnya dia pengen pinjol nih gitu, tapi kemampuannya tuh bisa dibilang terbatas lah. Takutnya ndak lolos tuh gimana Pak? Sarannya? Kalau saran buat yang mau pinjol tapi tidak punya uang. Dia mau pinjol tapi dia tidak punya apa-apa di dunia ini. Mending kamu mati aja Mas. Habis kah? Masih ada? Ini kita nyambung ke judulnya kali ya? Ya judul, nanti dekat aja itu. Biar jadi ya namanya juga orang nggak punya apa-apa mau gimana? Tapi dia mau pinjol nih maksudnya. Ya mungkin dia bisa gadaikan bijinya kali ya. Tapi karena kalau kita lihat sekarang ini bro, apa-apa semua naik. Itu harga betul. Plastik naik, harga minyak juga naik, ya kan? Harga bahan bakar naik. Gas. Yang turun cuma satu. Apa itu? Biji peler ya. Aduh, kamu tahu kenapa itu bisa terjadi Pak, turun bro? Ya karena tekanan yang terlalu berat. Kayak aku ini kan kerja di kilang itu ibaratnya potensi turun bro itu lebih sering Pak. Aku 3,5 tahun di kilang itu 2 kali aku turun bro. Itu gimana cara jadi naikinnya? bijinya besar sebelah dia. Oh iya betul. Iya. Itu coba aku pegang. Dia jadi kayak malfungsi gitu ya. Kalau untuk pipisnya masih aman. Aman, cuma sakit dia. Jadi kalau misalnya sentuhan kayak misalnya sentuhan di celana, itu sakit Pak. Berarti nggak bisa ngewe dong. Loh, jangan kan maksudnya jangan kan berhubungan intim ya. Maksudnya untuk jalan aja itu sakit. Makanya teman-temanku dulu bilang itu sakit biji. Karena bijinya memang sakit Pak. Memang bijinya yang sakit. Sakit dia ke psikopat. Sakit apa, pilek atau sakit gigi? Enggak dong. Wah, dia pilek kayaknya. Aduh, tapi biasanya kenapa ya? Pinjol itu pasti ibaratnya ada hubungannya sama judi online pasti. Bisa dibilang 50% ada juga lah. Ya karena kan tadi udah jadi kecanduan dan kadang kecanduan ini melebihi kapasitas yang kita punya. Hitunglah basic gaji 2 juta. Ya. Dia main judol setiap hari. Kan tiap hari dia menang. Betul, kalau itu kesepakat. Jadi kadang-kadang ini yang ku bilang ya, ini orang-orang goblok, orang-orang bego, gonggong di luar sana yang main judol dan pinjol ini ya. Dia tuh sudah tahu dia akan tidak bisa menang, dia nggak bisa bayar, tapi dia akan pinjol tetap dan juga dia akan main judi online tetap. Kan dia berpikir dia mencoba peruntungan. Mungkin kali ini menang. Kamu tahu nggak itu kenapa Pak? Ya. Nggak tahu ya. Aku tuh juga heran sama mereka itu, maksudnya ya udahlah kalah nggak apa-apa. Toh juga top up-nya 100. Ya. Itu yang aku sering dengar. Toh top up-nya juga 50.000. Ya. Toh top up-nya cuma 100. Tapi kan kalau tiap hari 20 hari itu sudah 2 juta. Kalau dulu kan depo namanya. Oh iya dulu depo. Deposit. Dikit-dikit ke ATM. Dikit-dikit ke ATM. Kalau sekarang kan lebih mudah. Ya. Kalau sekarang makanya kenapa hal ini itu jadi salah satu yang bisa dibilang tuh jadi perhatian serius. Karena zaman semakin modern, orang lewat HP lebih gampang. Permudah. Iya. Ada yang namanya uang elektronik. Iya benar. Sekarang pun kemana-mana kita nggak perlu bawa uang cash ya. Kita udah punya kris yang bisa kita tap-tap segala macam kan lebih mudah. Jadi lebih sebenarnya mudah.
teknologi maju pun kadang-kadang kita lebih diperbudak sama teknologi jika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik. Iya, itu diperbudak nafsu pada akhirnya. Iya, jadi pengennya ngentot. Tapi gimana ya kalau misalnya ngomongin judi online ini tuh ibaratnya jadi penyakit serius. Ini salah satu cerita ya, Jadi teman itu di dalam kilang. Ya. Itu tuh gajinya tuh habis buat itu aja, Pak. Sekarang kalau kita jadi dia baru terima gaji nih. Ya, baru terima gaji. Top up 1 juta. Depo 1 juta. Dan itu dia sadar dia nggak bisa langsung menang ya. Dia 1 juta itu langsung main habis atau langsung main habis. Langsung main habis. Oh. Langsung main habis. Begitu habis, nah ini penyakitnya. Katanya teman-teman, panasan. Jadi kalah panas. Akhirnya ibaratnya turun bro. Enggak. Deposit lagi. Iya, pasti kan ujung-ujungnya yang berharap si istri di rumah dapat gaji dari si suami, akhirnya demi nutupin si gaji ini biar bisa lepas dengan istri melakukan pinjaman online. Nah, pada akhirnya begitu. Dan ada satu teman juga yang lain ya, beda-beda teman, itu dia sehari bisa habis waktu itu ya, rekornya dia dalam satu hari dia habis 11,5 11,5 juta. Dalam sehari. 11.500.000. 11.500.000 sehari dia. Dan itu menang. Kalah. Dan yang aku bingung juga ya sama orang-orang yang main judi online ya. Jadi itu kan mereka kalau top up ngerasain sendiri. Iya kan? Maksudnya kayak cari pinjaman segala macam itu sendiri ngerasainnya. Tapi kalau begitu sudah jackpot, kalau sudah jackpot segala macam, traktir dulu. Itu langsung foya-foya Pak. Maksudku gini loh, padahal misi kan foya, misi moya. Karena foya-foya ya. Semua orang yang kutanyain Pak, kalau soal judi online, kamu kalau misalnya depo sama hasil jackpotmu yang kamu dapat, itu gedean mana? Pasti rata-rata ngomong pasti gedean deponya daripada jackpotnya. Iya, jadi ini sama kejadian temanku dulu bro. Kenapa dia? Dia itu ya main judi online tapi bola, parlay namanya. Iya, itu masih ada sampai sekarang. Parlay, masih ada. Parlay kan, dia main parlay. Dia masuk menang, dapat uang 12 juta. Masuk di rekening. Beli motor dong. Betul. Jadi kita udah kayak, duit banyak nih, dapat dari mana beli motor. Habis menang semalam mas, kata dia gitu. Hebatnya kamu bisa menang ya. Tapi kamu udah tahu mas aku udah berapa juta habis mas. Ini bisa dihitung bisa hampir 30 juta dia masuk sudah. Iya lo bener bro, karena dia sadar melakukan itu tapi dia melakukan terus. Nah tapi pada akhirnya pas begitu dia dapat uang besar dia malah beli motor kan. Nah, ngerti gak sih maksudku bukan malah nutupin kekurangannya dia 30 juta. Motor dia beli, dia pakai ke siang dia gadaikan buat beli lagi ya. Kan harusnya usah beli ya sebenarnya. Iya, makanya saya bilang sih orang-orang ini ya butuh. Ada yang bilang orang-orang stres itu butuh ke psikolog. Ada yang bilang ya kalau orang-orang stres butuhnya ke psikolog. Tapi menurut saya tidak semua orang stres itu butuh ke psikolog. Ada yang kirim-kiriman reels ke temannya. Ya gitu, kirim-kiriman reels sesama orang stres ya. Ada juga yang seperti itu ya kan. Iya betul. Karena itu pada akhirnya terjadi sama kamu kan ya, ngirimin reels ke aku itu di DM setiap hari ya. Itu bukan stres bro. Apa itu? Itu gabut bro. Aduh. Tapi ya mudah-mudahan aja ya buat yang dengerin, buat yang nonton Motorstalk. Ini tuh kita dihindarkan dari yang namanya pinjol ya, dari yang istilahnya pinjol yang tidak bermanfaat lah ibaratnya. Tapi kalau memang namanya kebutuhan kayak kita kan siapa yang bisa maksa kan? Kita kan juga nggak bisa bantu. Ya intinya kan kembali ke orang lagi. Bagaimana memanage keuangan mereka biar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Nah terus juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari lingkaran judul. Karena lingkaran judul ini lingkaran setan Pak, aku bilang. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Panasan, candu. Iya, kalau bilang panasan ya pasti kita akan mau terus. Menang sekali, main terus. Betul. Kalah penasaran. Penasaran nggak mau berhenti. Nah baru sekarang itu ibaratnya itu dibentuknya seperti games, kayak dingdong zaman dulu. Iya. Kayak gitu kalau aku ngelihat dari displaynya ya, aku nggak paham juga cara mainnya gimana. Tapi kalau yang aku lihat dari displaynya itu seperti itu. Ada yang kayak Tetris. Oh iya. Balok-balok, nyusun balok. Oh, aku baru tahu itu kalau itu. Iya. Ada kata bang nyusun balok, kalah dibalok-balokin sama istrinya. Kata bininya, kamu ini sudah main begini tiap hari, menang enggak, habis-habisin baterai HP. Udah baterai kembung dimainin terus. Betul. Cas kan itu kan biasa kan. Iya. Aku tuh dulu pertama kali ngelihat judi online tuh yang waktu anak-anak SMA pada main di kuburan. Pada main di kuburan, main kakek Zeus.
Terus dapat jackpot. Itu pertama kali aku ngelihat itu di situ. Apa sih ini? Alhamdulillahnya aku nggak tertarik sih. Judi itu aja juga dulu aku cuma main erek-erek Pak. Kamu tuh erek-erek gak sih? Tahu, pasar malam kan. Jadi sampai yang sekarangnya masih ada. Oh, sampai sekarang masih ada. Tapi ya untungnya aku tuh tidak berbakat di bidang judi. Jadi ini cerita judi nih bro. Aku tuh dulu pengen belajar. Dari zaman kecil ya. Aku tuh teman-teman kan nakal-nakal semua. Jadi kayak main judi iya, ya maling iya, ya kayak mereka ini kayak pemabuk ya dari kecil gitu kayak berteman. Cuman maksudnya mereka ini aku cuma mempelajari kayak aku pengen jadi kayak kalian lagi mana jadi bisa masuk ke circle ya. Salah satunya. Sebenarnya pun biar nggak kayak mereka masuk circle juga, cuma kayak biar berbaur lah. Betul. Belajar main judi sama apa mereka. sih enaknya gitu. Pengen tahu. Tiap hari main judi kok nggak bosen ya. Tiap hari main mungkin dari pagi siang malam main judi, tapi yang menang cuma malam doang. Kok main terus? Iya betul. Bisa dihitung lah menangnya, tapi main mulu kan. Main 10 kali, kalahnya 8 kali, menang cuma 2 kali. Betul. Tapi kok main terus? Kok main terus ini kenapa sih gitu loh. Aku pernah nyoba bro. Itu ternyata di istilah medisnya Pak. Itu kalau di dalam dunia medis itu namanya gonggong ya. Oh iya kayak tari. Sudah tahu kalah masih dilanjutin. Itu kalau enggak gonggong tolol itu aja sudah. Itu namanya tambuk. Terus jadi aku pernah nyobain bro, pengen belajar lah. Cuma bagaimana sih main judi ini kayak orang-orang ini bisa menang terus, bisa happy terus. Betul. Aku coba main judi tapi nggak pernah menang. Akhirnya berhenti main judi pakai kelereng dulu kelereng. Ya dulu kan kita mainnya macam-macam dari kelereng, gambar. Kelerengnya habis. Nah jadi kan biasanya kayak gitu kan. Dari apa tadi kamu bilang kelereng terus. Kan pengen belajar bisa main judi. Nyobain dulu sambil guru mengajar di depan, kami di belakang main judi, main tebak-tebakan kelereng biasa. Oh iya benar yang begini. Di belakang kan. Berapa gitu. Sebenarnya kalau dulu dibilang ini kan kenakalan anak kecil, tapi sebenarnya itu hitungannya udah main judi. Betul, itu bibit-bibitnya tuh. Terus main gundu di luar pas istirahat sekolah kan main gundu. Kalah, gundunya habis, bayarnya pakai duit. Iya. Masa duitnya yang dimasukin kita. Oh itu pas di sekolah kamu sudah pakai duit ya? Sudah. Udah pakai duit mainnya gitu. Jadi emang udah zaman dulu tuh udah ada yang kayak gitu-gituan. Iya, berarti bisa dibilang tuh bibit-bibit judi itu sebenarnya mengakar ke masyarakat sebenarnya. Judol, pinjol dari zaman dulu tuh sudah ada, bro. Cuma mungkin bentuknya. Ya, lebih ke offline. Dulu kan kayak pinjol, mungkin dulu pinjov namanya. Pinjov itu apa? Pinjaman offline ya. Kira pinjov itu pinjaman saya tonjov Anda ya. Itu pinjok namanya ya. Tapi ya itu ya. Jadi namanya pinjol, namanya judol, apalagi judol ya. Jangan pernah berharap yang sama yang namanya berjudi sama sistem, Pak. Tidak itu bisa. Kan sudah diatur masalahnya. Jangan menggantungkan nasibmu lewat sistem. Apalagi sistem yang sudah diatur sama servernya. Saya diatur sama pemerintah ya. Enggak, beda. Itu kan apa servernya ada di luar negeri. Iya. Ada di Thailand ya apa Vietnam ya? Vietnam. Vietnam ya. Vietnam atau Myanmar ya? Ya di Vietnam. Kamboja ini ada yang benar ya. Ini kan pelakunya kan. Betul, karena Bandrio ini adalah raja judol. Betul. Raja judol. Ya yang punya alatnya. Jadi kalau buat kamu di luar sana yang suka main judol sama pinjol, kamu sering kalah dan sering ditagi, nah di baliknya tuh ya ada Bandrio. Jadi kalau kalian marah dan jengkel silakan tanya dia ya. Ya udahlah ya, mungkin mudah-mudahan kita sekeluarga semuanya yang dengarkan, yang nonton ini dijauhkan dari yang namanya judi online. Karena itu impactnya ngeri banget Pak. Baiklah, kita akan tutup ya. Iya betul. Baiklah ya. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Berikutnya ya, dan satu kata mungkin buat semua, bukan kata sih, kalimat mungkin ya. Apa itu Pak? Orang bodoh itu lahir bukan tidak belajar. Tapi kenapa tuh? Bodoh karena terus pinjol dan juga melakukan judol. Iya.